Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kedua ini, kita masih membahas tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Pada bagian sebelumnya, kalian telah belajar tentang beberapa cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Pada bagian ini, kalian akan pelajari cara hewan melakukan perkembangbiakan sehingga keberadaannya di bumi tetap lestari. Untuk kompetensi dasar yang akan kalian pelajari adalah sama dengan pada pertemuan sebelumnya. Tujuan pembelajarannya, kalian dapat menjelaskan perkembangbiakan seksual dan aseksual pada hewan. Kalian dapat menjelaskan teknologi perkembangbiakan pada hewan. Untuk perkembangbiakan aseksual pada hewan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan cara fragmentasi, yang kedua pembentukan tunas, dan yang ketiga partenogenesis. Untuk perkembangbiakan aseksual secara bertunas, di sini kalian bisa lihat contohnya pada hidra, yang mana tubuh induknya kalian bisa lihat akan bertunas, kemudian tunasnya ini nanti akan berkembang menjadi besar sehingga nanti tunas tersebut akan memisahkan diri menjadi anakan yang nantinya akan tumbuh menjadi dewasa. Kemudian untuk fragmentasi sendiri artinya adalah pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi 2 bagian atau lebih. Selanjutnya terjadi tahap regenerasi, yaitu setiap potongan tubuh induk tersebut membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Pada akhirnya, setiap potongan tubuh tersebut akan membentuk individu baru dengan bagian tubuh yang lengkap seperti induknya. Kalian bisa lihat di sini contohnya pada cacing planaria melakukan fragmentasi bagian tubuhnya menjadi 3 bagian. Nah, kemudian 3 bagian ini akan mengalami regenerasi selnya sehingga nanti setiap potongan ini akan membentuk individu baru. Itu untuk fragmentasi. Kemudian untuk partenogenesis di sini terjadi pada hewan lebah, kemudian semut, tawon, kutu air, dan kutu daun. Nah, di sini pada lebah, ovum yang dibuahi akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina. Sedangkan ovum yang tidak dibuah akan tumbuh menjadi lebah jantan. Lebah betina di sini bersifat steril dan memiliki tugas sebagai pekerja dalam koloni lebah. Lebah jantan bersifat fertil. Nah, lebah jantan inilah yang mampu menghasilkan sel kelamin yang digunakan untuk membuahi sel telur yang dihasilkan oleh lebah ratu. Lebah ratu adalah lebah yang menghasilkan telur-telur yang menjadi lebah betina dan lebah jantan. Itu untuk perkembangbiakan secara aksesual pada hewan. Lalu, bagaimanakah perkembangbiakan seksual pada hewan? Sama halnya dengan organ reproduksi pada manusia, pada hewan juga reproduksinya terdiri atas alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan yang disebut sebagai testis yang nantinya akan menghasilkan sperma, dan alat kelamin betina yang disebut ovarium yang menghasilkan sel telur. Untuk proses fertilisasi pada hewan atau pembuahan pada hewan dapat terjadi melalui 2 cara, yaitu fertilisasi secara internal dan fertilisasi secara eksternal. Fertilisasi internal terjadi apabila proses peleburan antara sel telur dan sel sperma terjadi di dalam tubuh induk betina. Contohnya di sini sapi, ayam, kura-kura, buaya, dan yang lainnya. Kemudian
Kalau fertilisasi eksternal terjadi apabila proses peleburan antara sel telur dan sel sperma terjadi di luar tubuh induk betina. Contohnya ditemukan pada spesies ikan. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi 3, yaitu vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Hewan vivipar disebut juga hewan melahirkan. Hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Embrio akan memperoleh nutrisi dari induk melalui perantara plasenta. Contoh, kalian bisa lihat di sini contoh hewan yang berkembang biakannya secara vivipar. Kalian bisa lihat ada anjing laut, paus, kemudian ada monyet atau primata, kucing, gajah, lumba-lumba. Kemudian hewan ovipar disebut juga hewan bertelur. Hewan ini embrionya berkembang di dalam telur. Telur hewan ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina. Tahukah kalian dari manakah embrio ada di dalam telur mendapatkan makanannya? Contoh dari hewan ovipar adalah aves, yaitu terdiri dari burung dan unggas. Kemudian ada amfibi, contohnya katak. Kemudian di sini ada lebah, contoh dari serangga. Dan ada contoh dari unggas. Kemudian untuk hewan ovovivipar disebut juga hewan bertelur dan melahirkan. Embrio hewan tergolong ovovivipar sebenarnya berkembang di dalam telur, tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar. Telur tetap berada di dalam tubuh induk betina. Setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, telur akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian anaknya dilahirkan. Contoh hewan ovovivipar bisa kalian lihat di sini. Antara lain ada kadal, sebagian jenis ular, dan yang lainnya. Pada siklus hidup hewan tertentu, terjadi perubahan bentuk dari embrio sampai dewasa yang disebut sebagai metamorfosis. Metamorfosis dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis pada serangga, di sini kalian bisa lihat metamorfosis sempurna, contohnya pada kupu-kupu, dan metamorfosis tidak sempurna, contohnya pada belalang. Kalian bisa lihat urutan tahapannya. Dari kupu-kupu dewasa akan mengeluarkan telurnya. Nah, telur ini nanti akan berkembang menjadi larva, kemudian menjadi pupa atau kepompong, dan menjadi kupu-kupu dewasa atau yang kita sebut sebagai imago. Kemudian untuk metamorfosis tidak sempurna pada belalang, kita bisa lihat di sini dari telur berkembang menjadi nimfa. Nimfanya nimfa yang tidak ada sayapnya, kemudian berkembang menjadi nimfa bersayap, dan selanjutnya menjadi imago atau dewasa. Kalian bisa lihat perbedaannya antara metamorfosis sempurna dengan metamorfosis tidak sempurna. Yang bedakan adalah tahapannya. Ya, kalian bisa lihat di sini kalau kupu-kupu telur, larva, pupa, imago. Kalau pada belalang yang tidak sempurna, telur, nimfa, langsung menjadi imago. Kemudian bagaimana dengan metamorfosis pada katak? Metamorfosis pada katak juga disebut sebagai metamorfosis tidak sempurna, sama halnya dengan belalang. Dari telur kemudian akan berkembang menjadi berudu. Berudu kemudian berkembang menjadi berudu dengan 2 kaki, berkembang menjadi berudu 4 kaki, dan terakhir menjadi katak berekor atau katak kecil, dan nantinya katak kecil ini akan berkembang menjadi katak dewasa. Pada beberapa hewan, selama perkembangan hidup dari hewan muda menjadi hewan dewasa, terjadi perkembangbiakan secara seksual dan secara aseksual. Tahukah kalian hewan ubur-ubur
Selama perkembangan hidupnya, ubur-ubur dapat berkembang biak secara seksual dan secara aseksual. Ubur-ubur seringkali dijumpai dalam bentuk medusa dan berada pada tahap seksual, yaitu dapat menghasilkan sel kelamin. Ini yang disebut sebagai medusanya, medusa dewasa. Ini yang jantan, ubur-ubur jantan, ini yang ubur-ubur betina. Ubur-ubur seringkali dijumpai dalam bentuk medusa dan berada pada sel yaitu dapat menghasilkan sel kelamin. Sel kelamin ini dilepaskan ke air, yang betina menghasilkan sel telur, yang jantan menghasilkan sperma, yang kemudian sel telur dengan sperma akan mengalami namanya fertilisasi atau pembuahan, kemudian akan menjadi zigot. Zigot akan berkembang menjadi larva. Larva akan tumbuh menjadi polip atau di sini skifistoma. Ini adalah polip. Saat dalam tahap polip, ubur-ubur dapat berkembang biak secara aseksual melalui pembentukan tunas. Yang nantinya polip ini skifistoma nanti membentuk tunas menjadi banyak, menghasilkan namanya strobila. Strobila akan terlepas dari induknya dan berkembang menjadi medusa kecil yang disebut sebagai Ephira. Ephira selanjutnya tumbuh menjadi medusa dewasa. Coba kalian perhatikan dari gambar ini. Nah, sekarang bagaimana teknologi perkembangbiakan pada hewan? Di sini bisa dilakukan dengan cara inseminasi buatan. Apa sih arti inseminasi buatan? Inseminasi buatan ini dilakukan dengan cara memasukkan cairan sperma atau semen dari sapi jantan yang akan dimasukkan melalui saluran perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia. Inseminasi buatan ini dilakukan dengan cara memasukkan sperma yang telah dibekukan dengan menggunakan alat seperti suntikan. Inseminasi buatan memiliki beberapa manfaat, antara lain efisiensi waktu, efisiensi biaya, dan juga memperbaiki kualitas anakan sapi. Perbaikan kualitas misalnya sebagai penghasil daging yang berkualitas, contohnya sapi potong. Sebagai contoh, untuk memasukkan anakan sapi dengan kualitas daging yang baik dan berjumlah banyak, diambil sel-sel sperma dari sapi Brahma dari India untuk diinseminasikan pada sapi betina lokal. Jadi dengan teknologi ini tidak perlu mendatangkan sapi jantan unggulnya ke suatu tempat supaya menghasilkan sapi-sapi yang unggul. Dan teknologi berikutnya adalah cloning. Proses terjadinya cloning di sini pada hewan. Cloning hewan adalah suatu proses di mana keseluruhan organisme hewan dibentuk dari satu sel yang diambil dari organisme induknya dan secara genetika membentuk individu baru yang identik sama. Artinya, hewan cloning ini adalah duplikat yang persis sama baik dari segi sifat dan penampilannya seperti induknya dikarenakan adanya kesamaan DNA. Jadi, nama lain cloning itu adalah fotokopian dari induknya ke anaknya yang memiliki sifat yang sama persis dengan induknya. Kalian bisa lihat di sini proses cloning pada hewan, contohnya pada domba. Di sini ada 2 domba yang mendonorkan, satu yang mendonorkan inti kelenjar mame atau kelenjar susunya, domba yang satu mendonorkan inti dari sel telurnya, kemudian akan terjadi peleburan atau mengalami fusi penggabungan sehingga menjadi zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio. Nah, embrio ini yang nantinya akan diimplantasikan atau dimasukkan ke dalam domba yang mendonorkan sel telurnya sehingga berkembang embrio ini di dalam domba ini yang kemudian sampai umur tertentu kemudian dilahirkan domba anakannya. Kita lihat domba anakannya itu, domba cloning ini mirip ke induknya yang mendonorkan inti sel kelenjar susunya. Itu untuk proses cloning.
Baik anak-anak, itu untuk materi tentang perkembangbiakan pada hewan. Semoga kalian dapat memahaminya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.